Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Bastian Limbong dari Universitas PSDKU Unsia Gaya Lues, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik tentang etika bisnis, yaitu sebagai tugas dari dosen kami, Pak Bambang SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan topik yang pertama yang berkenaan tentang konsep UKM. Pengertiannya, UKM atau usaha kecil menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Topik yang kedua adalah kinerja UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja. Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu 1. Nilai tambah, 2. Unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas. Yang ketiga, nilai ekspor. Ketiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai tambah. Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM pada tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka produk domestik bruto atau PDB. UKM pertumbuhannya mencapai 5,4%. Nilai PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai 1.778,7 triliun, meningkat sebesar 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3% dari total PDB di Indonesia. Bila dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi usaha kecil sebesar 37,7%, usaha menengah sebesar 15,6%, dan usaha besar sebesar 46,7%. Yang kedua, unit usaha dan tenaga kerja. Pada tahun 2006, jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang. Ekspor UKM. Yang ketiga, ekspor UKM. Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian, peranannya terhadap total ekspor non-migas nasional sedikit menurun. Dari 20,3% pada tahun 2005 menjadi 20,1% pada tahun 2006. Peranan UKM terlihat cukup jelas pasca krisis ekonomi yang dapat dilihat dari besaran pertambahan nilai PDB. Pada periode 1998 sampai 2002 yang relatif netral dari intervensi pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian karena kemampuan pemerintah yang relatif terbatas. Sektor yang menunjukkan pertambahan PDB terbesar berasal dari industri kecil, kemudian diikuti industri menengah dan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa
UKM mampu dan berpotensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang. Topik yang ketiga adalah liberalisasi otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintahan daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang besar bagi UKM di daerah karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus punya pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal termasuk UKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, tetapi juga sebagai alat pengembang ekonomi daerah. Topik yang keempat, permasalahan yang dihadapi UKM atau UMKM. Topik yang pertama, teknologi. Penelusuran studi mengatakan bahwa komoditi yang dihasilkan pengusaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi masih mempergunakan teknologi relatif rendah. Sementara negara maju lainnya pengembangannya berorientasi kepada teknologi maju. Berangkat dari situasi tersebut, daya saing produknya di daerah relatif kalah bersaing dibanding produk-produk dari negara-negara yang sudah berorientasi pada teknologi maju. 2. Sumber daya manusia atau SDM. Selama ini, sebagian besar tenaga kerja yang bergerak dalam usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi bukan merupakan tenaga kerja yang profesional yang mampu mengelola usaha dengan baik. Yang ketiga, pemasaran atau manajemen. Manajemen pengusahaan mikro, kecil dan menengah dan koperasi merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting bagi perusahaan yang punya teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan modal yang cukup, namun kinerja masih belum memenuhi harapan. Yang keempat, permodalan. Perkembangan permodalan para pengusaha mikro, kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat dan peranannya masih sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Ini adalah topik yang kelima. Business Development Service, layanan pengembangan bisnis BDS LPB adalah kegiatan pemberian layanan jasa pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja KUMKM. Business Development Service Provider atau BDSP adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis KUMKM. Business Development Service Provider unggulan atau BDSP unggulan adalah BDSP yang dinilai memiliki kinerja prestasi lebih menonjol dalam pengembangan bisnis KUMKM. Arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tahun 1999 sampai 2004, pedoman kebijaksanaan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 sampai 2004. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama yang dibuat oleh Menekop dan UKM tahun 2000, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas dan sosial, kualitas hidup lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UMKM sehingga menjadi efisien, produktif dan kompetitif. Kebijaksanaan peningkatan kapasitas KUMKM yang bertujuan untuk membuat KUKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.